Hai guys, kita ketemu lagi teman-teman. Selamat datang di Belajar Pajak Gratis. Belajar pajak online secara gratis dan benar. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pengusaha kena pajak. Banyak sekali wajib pajak yang bertanya-tanya, apakah saya harus menjadi pengusaha kena pajak? Apa kegiatan pengusaha kena pajak? Apa saja kewajiban pengusaha kena pajak? Dan lain hal. Hari ini teman-teman, kita akan membahas secara tuntas. Jangan lupa subscribe dan beritakan kepada teman-teman yang lain. Kita akan membahas secara tuntas tentang pengusaha kena pajak. Dasar hukumnya adalah, seperti diketahui, Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 adalah induk dari semua peraturan tentang pajak pertambahan nilai. Untuk pengusaha kena pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2010 tanggal 23 Maret 2010 dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun 2013 tanggal 20 Desember tahun 2013. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 teman-teman, disebutkan bahwa batas peredaran bruto pengusaha kena pajak adalah apabila dia sudah memiliki penghasilan setahun lebih dari 4,8 M. Artinya, pengusaha itu menjadi non pengusaha kena pajak kalau penghasilan setahunnya sampai 4,8 M saja. Peredaran bruto di sini artinya adalah penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Teman-teman, selanjutnya di dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari 4,8 M dalam setahun dan tidak wajib sebagai pengusaha kena pajak. Namun, kalau pengusaha kecil tersebut ingin menjadi pengusaha kena pajak, boleh-boleh saja. Dia dapat memilih menjadi pengusaha kena pajak sekalipun omsetnya setahun atau peredaran usahanya setahun tidak lebih dari 4,8 M. Contoh, PT Angin Ribut terdaftar sebagai wajib pajak tanggal 6 Januari 2019 dan jumlah peredaran usaha selama 2019 adalah sebesar 4,8 M saja, tidak lebih. Maka PT Angin Ribut tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak. Namun jika PT Angin Ribut diperbolehkan dibeli untuk jadi pengusaha kena pajak. Kalau dia mau jadi pengusaha kena pajak, boleh-boleh saja sekalipun omsetnya belum memenuhi sebagai pengusaha kena pajak. Teman-teman, dalam pasal 4 dan pasal 5 juga disebutkan bahwa PT Siantar memiliki peredaran usaha atas penyerahan barang kena pajak di tahun 2019 sebagai berikut. Ini adalah penyerahan setiap masa teman-teman ya. Kita lihat masa Januari jumlah 400 juta teman-teman ya. Dan jumlah sampai dengan Januari 400 juta, Februari 300 juta, jumlah sampai Februari 700 juta, Maret 1 M, jumlah sampai Maret 1,7, April 1 M, jumlah sampai April 2,7, Mei 200 juta, jumlah sampai Mei 2,9 M, Juni 1 M sampai Juni 3,9 M, Juli 900 juta, omset sampai Juli 4,8 M. Di Juli dia belum punya kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Namun di bulan Agustus dia punya peredaran usaha 300 juta sehingga sudah melebihi 4,8 M atau 5,1 M teman-teman. Di Agustus dia sudah lebih dari 4,8 M omsetnya. Maka berdasarkan jumlah peredaran usaha tersebut teman-teman, PT Siantar belum wajib menjadi PKP di masa Januari sampai Juli 2019. PT Siantar telah memiliki omset 5,1 M pada masa Agustus 2019. Artinya dia telah wajib mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak. PT Siantar wajib mendaftarkan diri menjadi PKP paling lambat 30 September 2019. Apabila PT Siantar belum mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak sesuai poin 3, maka DJP Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukuhkan secara jabatan menjadi pengusaha kena pajak. Selanjutnya, DJP juga dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak atas jumlah peredaran usaha yang telah melebihi 4,8 M. Namun atas peredaran usaha sudah lebih dari 4,8 M tersebut belum dikenakan PPN oleh wajib pajak yang sudah wajib PKP tersebut. Di sini kita lihat bahwa jelas setelah 4,8 M kita wajib menjadi pengusaha kena pajak. Teman-teman, kewajiban PKP itu apa? Itu selalu dipertanyakan oleh para pengusaha. Yang pertama, ingat kewajiban pengusaha kena pajak itu adalah memungut PPN. Memungut PPN bagaimana caranya? Dengan menerbitkan faktur pajak, harga jualnya ditambah PPN 10%. Katakanlah kita menjual kursi seharga 1 M, maka si pembeli akan membayar 1 M harga plus PPN 100 juta.
PPN yang 100 juta diterbitkan dengan faktur pajak. Selanjutnya, apa kewajibannya? Setelah mengungut PPN, dia menyetorkan PPN ke kas negara. Menyetorkan PPN-nya bagaimana? Dengan surat setoran pajak. Di video-video sebelumnya kami sudah pernah sampaikan teman-teman bahwa menyetorkan PPN ini adalah mekanisme pajak keluaran kurang pajak masukan. Teman-teman bisa melihat video tentang pengkreditan pajak keluaran pajak masukan Omnibus Law yang telah kami buat. Selanjutnya teman-teman, setelah menyetorkan, dia harus melaporkan PPN. Melaporkannya bagaimana? Menggunakan SPT masa PPN, teman-teman. Teman-teman, SPT masa PPN ini sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan pengusaha kena pajak. Itulah kewajiban para pengusaha kena pajak. Teman-teman, pada pasal 7 teman-teman disebutkan bahwa bagaimana kalau wajib pajak itu sudah jadi PKP karena omsetnya lebih dari 4,8 M, angin ribut tadi, tapi di tahun berikutnya, tahun 2020, omsetnya tidak melebihi 4,8 M. Ingat, di pasal 7 peraturan pemerintah disebutkan bahwa kalau dia penghasilan tahun berikutnya kurang dari 4,8 M atau tidak lebih dari 4,8 M, maka dia dapat mengajukan permohonan pencabutan pengusaha sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban sebagai PKP tersebut tapi tetap masih ada sebelum permohonan pencabutan PKP tersebut disetujuin oleh Direktorat Jenderal Pajak. Teman-teman, saya rasa sudah sangat jelas sekali teman-teman kami sampaikan tentang pengusaha kena pajak ini. Ingat, batasnya 4,8 M. Nanti kami akan update kalau ada perubahan batasnya dari pemerintah. Karena kami dengar pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan tahun 2020 telah berupaya untuk memperluas tax base, basis pajak pertama nilai ini. Kalau nanti berubah, kami akan merubah video ini dan mengupdate video ini. Ingat teman-teman, kami selalu ingatkan pajak membangun bangsa, bayarlah pajak dengan benar demi Indonesia maju dan sejahtera. Teman-teman, UMKM kami ingatkan tidak terutang PPN karena penghasilannya di bawah tidak lebih dari 4,8 M. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dapat mengemail kami di alamat email belajar.pajak.gratis@gmail.com. Kami dengan senang hati dan sukarela akan menjawabnya. Jangan lupa subscribe dan sampaikan pembelajaran ini ke semua keluarga dan teman-teman. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, salam sehat, dan semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih.